Shalom saudara-saudara. Shalom. Siap untuk memuji menyembah Tuhan? Amin. Siap menerima berkat-berkat Tuhan? Pagi hari ini kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus lagi. Ya, terlebih dahulu kita mau masuk di dalam penyembahan kita. Kita mau menyukakan hati Allah kita lewat penyembahan kita. Haleluya. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Oh, I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Ku sembah Kau Allah kuasa. Ku sembah Kau Allah kuasa. Tiada seperti Kau. Ku sembah Kau, Raja damai. Itu yang ku rindukan. Ku puji Kau. Kaulah kebenaranku. Ku sembah Kau, Allah kuasa. Tiada seperti Kau. Ku sembah Kau, Allah kuasa. Tiada seperti Kau. Mari sembah Yesus. Sembah Kau, Raja damai. Itu yang ku rindukan. Ku puji Kau. Kaulah kebenaranku. Ku sembah Kau, Allah kuasa. Tiada seperti Kau.
seperti Kau. Oh, tiada seperti Kau. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Tiada seperti-Mu. Haleluya. Mari sembah Yesus. Mari tinggikan nama-Nya. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau hadir di sini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah-Mu. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I give Glory to Your name. Oh Lord, glory to Your name. Oh For Lord, Your name is great. for Your name is Great and greatly to be praised. I sing praises to Your name. Praises to Your name. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I give glory to Your name. Oh Lord, glory to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian nama-Mu besar. Memuliakan nama-Mu. Nama-Mu besar, nama-Mu
Betapa banyak yang kita siap memuji Tuhan, lambaikan tangan kita. Amin. Berikan salam ke kanan kiri saudara kita. Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri diriku, tiada yang seperti-Mu. Selamanya ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada oh, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada duanya, oh, betapa dalamnya oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na, 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 na. Oh, oh. Na, 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 na. Yesus Tuhanku. Oh, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kasih Tuhan tak terbatas. Amin. Kita mau berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama.
begitu besar kasih Allah bagi kita, sehingga Dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sedangkan hati dunia, tapi penyelamat yang berkenan. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Ingat kasih-Nya mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, Ingat kasih-Nya yang selalu ada. kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. ingat bilur-Nya, Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. kasih-Mu Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari angkat tanganku sama-sama. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang, kasih Yesus selalu ada untuk kau. Oh, kasih-Mu Yesus bagiku. Ingat pilur Yesus, ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang selalu ada. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Salib-Mu selalu ada untuk kami. Biarlah kami selalu mengingat karya-Mu di atas kayu salib. Biarlah kami selalu mengingat bilur-bilur-Mu yang sudah menyembuhkan luka kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu ingat akan kasih-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan yang selalu ada setiap saat di dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Engkau menuntun langkah kami Tuhan. Seperti seorang gembala Tuhan menuntun langkah domba-dombanya. Terima kasih ya Bapa.
Buat pagi ini kami dapat menikmati lagi hadirat-Mu. Dan kami rindu Tuhan saat ini diberkati lagi lewat firman-Mu dan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Yesus. Berkatilah Bapak Gembala Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat Roh Kudus menyertai Bapak Gembala Tuhan, menyertai Tuhan memberkati kami sampai akhir ibadah Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu dan tubuh dan darah-Mu. Mari saudara yang siap menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kembali pada pagi hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Pada pagi hari ini tubuh saya sangat lemah ya. Karena memang di dalam beberapa hari ini saya sulit sekali makan ya. Makan cuman berapa sendok, sulit sekali. Ya. Ya setiap makan itu mau tumpah ya. Kalau kemarin sore Tresia itu telepon ya. Dan dia melihat cara saya bicara ini, Papa enggak bisa, itu mesti harus, maksudnya itu suruh ganti Ibu Gembala. Yang saya ngerti maksudnya Tresia, Tuhan itu baik, penuh kasih ya. Tidak memaksa orang yang sakit itu harus pelayanan. Itu saya memahami ya. Tapi sebetulnya saya ini tidak sakit ya. Saya ini cuman mual, tidak bisa makan. Ya. Itu saja. Kalau kemarin sore saya tidak bisa makan. Jadi kemarin sore saya tidak makan ya. Nah, Ibu Gembala bilang kalau kamu tidak makan besok bagaimana kamu bisa khotbah? Ya sudah, saya pokok minum saja sudah. Ya, tadi pagi ini saya lapar sekali. Saya suruh Bu Bistin beli nasi pecel. Ya. Nasi pecel dari Bu Bistin saya pegang gini, sudah mau tumpah. Ya, saya taruh saja. Jadi tidak saya makan. Ya. Nah ini yang menjadikan tubuh saya ini lemah. Ya. Tapi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya segala sesuatu ya kita jangan mau menuruti kelemahan-kelemahan tubuh kita ya. Dan seringkali saya berkata ya kepada Tuhan, memang tubuh saya, fisik saya lemah, sangat lemah. Tapi Roh Kudus itu kuat yang akan memberikan kekuatan kepada saya ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam tema adalah memiliki kebenaran Kristus. Rom 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Amin. Allah itu menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Karena Tuhan Yesus itu sudah mati untuk manusia. Nah inilah yang perlu kita syukuri. Kalau Tuhan Yesus tidak mati untuk manusia, semua manusia akan mengalami kematian. Itulah sebabnya setiap gereja setiap bulan memperingati ya kematian Tuhan Yesus seperti di depan ini ya. Ada tubuh dan darah Yesus memperingati ya. Jadi orang Kristen itu harus ya selalu ingat kematian Yesus karena dosa manusia.
Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi Allah mengasihi manusia bukan karena manusia baik. Allah mengasihi manusia karena Kristus sudah mati bagi manusia. Kristus itulah kebenaran bagi manusia. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada manusia yang benar. Ya, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, dikuasai oleh dosa, dan dunia pun ya sudah dikuasai oleh dosa. Nah, Allah tidak menuntut kebenaran manusia, tapi iman manusia. Ini saya berulang-ulang bicara kepada jemaat ya tentang keberadaan iman, ini penting sekali. Ya, jadi Allah tidak menuntut kebenaran manusia, tapi iman manusia. Ya. Rom 5 ayat 19. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ketaatan Kristus Yesus membuat semua orang beriman menjadi benar. Inilah keadilan Allah. Ya, banyak saya dengar, ya, bahkan sampai ada ateis, ya, mereka mengatakan Allah itu baik. Baik apa? Allah itu enggak baik. Yang berdosa itu Adam, manusia pertama. Loh, saya ini enggak berdosa. Maksudnya saya ini tidak berbuat dosa seperti Adam. Loh, kok semua manusia menjadi berdosa karena dosanya Adam? Ini Allah tidak adil. Di mana keadilan Allah? Itulah tuntutan manusia. Ya, jadi manusia berdosa karena dosa Adam. Maka manusia menjadi benar karena kebenaran Kristus. Ini keadilan Allah. Ya. Waktu manusia memiliki iman, Allah melihat kebenaran Tuhan Yesus ada pada orang beriman. Ini perhatikan, ini adalah kasih karunia yang seringkali tidak dipahami manusia. Saudara jangan terus merasa, saya ini orang berdosa, saya orang berdosa. Memang saudara orang berdosa. Tapi di dalam pemandangan Bapa, di dalam pemandangan Allah, Yesus yang adalah kebenaran sudah mati untuk dosa saudara. Maka kita melihat, Allah melihat saudara, tidak melihat dosa saudara, tapi melihat kebenaran Kristus Yesus. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, itulah keadilan Allah. Ya. Coba 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Yang mati mestinya siapa? Kita semua yang mati. Tapi Yesus yang benar itu mati bagi orang berdosa. Ya. Maka supaya kebenaran Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Segala dosa kita itu dihisap ke salib Kristus. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, itulah kasih karunia yang seringkali tidak dipahami oleh manusia. Ya. Jadi jelas ayat ini tadi yang dibaca, Tuhan Yesus yang benar mati bagi orang yang tidak benar. Ya. Memberikan kebenarannya pada manusia yang tidak memiliki kebenaran. Saudara tidak memiliki kebenaran, tapi kebenaran Yesus itu diberikan kepada saudara. Supaya kebenaran Kristus ini
membawa manusia pada Allah. Saudara bisa sampai kepada Allah, saudara bisa sampai ke sorga. Ya, karena kebenaran Kristus. Inilah keadilan daripada Allah. Jadi jangan menjadi manusia yang tidak mengerti. Ya, saya tidak berdosa, saya tidak melakukan dosa Adam. Yang melakukan dosa itu kan Adam. Loh kok saya dikatut-katut? Kok saya menjadi orang berdosa karena dosanya Adam? Allah itu enggak adil. Nah, karena keadilan Allah ini tadi, maka Yesus mati bagi dosa. Dan kebenarannya diberikan kepada manusia. Supaya manusia tidak mengalami kematian, tapi kematian itu ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini keadilan Allah. Nah, bagi saya sebetulnya ya keadaan manusia yang melakukan ketidakadilan. Yang berdosa itu adalah manusia Adam. Tapi yang mati itu adalah Allah. Itulah kasih yang sempurna. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Jadi jangan ada orang yang berkata tidak ada. Ya. Jadi jangan ada orang yang berkata Allah itu enggak adil. Ya. Allah itu adalah adil. Ya, hakikatnya itu adalah adil. Jadi Allah tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak adil. Kebenaran Tuhan Yesus itu sempurna. Tidak bisa hilang. Tidak bisa berubah. Manusia jangan merasa diri benar dan jangan menciptakan kebenaran diri sendiri. Itu tipu daya setan. Hati-hati. Kebenaran manusia tidak ada yang sempurna. Bisa berubah dan hilang. Manusia itu tidak memiliki kebenaran. Ya, saya ada mendengar kesaksian. Ya, di gereja orang itu rohani sekali. Haleluya, puji Tuhan. Wah, lompat-lompat, haleluya. Setelah pulang gereja, di parkiran, ya, mobilnya keserempet, ya diserempet sama yang di belakang. Sudah dimaki-maki orang. Kebenarannya hanya berapa lama waktu di gereja dia benar, sebagai orang benar. Dia memuji-muji Tuhan, tapi waktu di luar sudah maki-maki orang. Jadi manusia tidak memiliki kebenaran yang sempurna. Kebenaran manusia itu semu sementara. Ya, itulah sebabnya di dalam Injil Matius 23 ayat 27, coba bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ahli Taurat, para imam itu pakaiannya, waduh, keren, ya, jubahnya itu panjang sampai ke bawah, ya. Jadi dengan kata lain, keren sekali, ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu itu cuma bersih luarnya, indah luarnya, tapi dalamnya penuh tulang belulang. Itulah keadaan manusia. Ya. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Inilah keadaan manusia. Mulut atau bibir dan hati enggak sama. Ya, dengan kata lain firman Tuhan mengatakan munafik. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, manusia itu tidak memiliki kebenaran. Ya, selain kebenaran
Kristus di dalam kehidupannya. Coba bacakan Keluaran 28 ayat 38. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Imam besar masuk ruang Maha Suci dengan membawa persembahan kudus bangsa Israel sebagai korban pendamaian dosa bangsa Israel. Korban bangsa Israel itu tergantung imam besarnya. Ya. Maka di dalam ayat ini dikatakan, maka haruslah patam itu tetap dalam dahi, tetap pada dahinya, hingga Allah berkenan atas korban mereka. Patam itu loh, diikat itu loh. Kalau saudara melihat di Keluaran sana ya, ini kan ada patam. Di sebelah tengah itu ada lempengan tipis tulisan emas, itu tulisan kudus. Ya. Nah, jadi kita melihat. Jadi imam besar Harun itu ya membawa persembahan kudus untuk Allah, korban pendamaian ya bagi dosa Israel. Ya. Tapi kita melihat dikatakan imam besar Harun itu harus pakai patam. Ya. Nah, jadi waktu imam besar Harun itu masuk ke ruang Maha Suci atau Maha Kudus, ya, Allah tidak melihat dosa bangsa Israel, tapi Allah melihat imam besar Harun yang memakai patam kudus. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Seperti tadi saya katakan, patam itu bertuliskan lempengan emas kudus. Artinya seorang imam besar harus kudus terus menerus. Karena tadi waktu dibaca Tiongkeng mengatakan patam itu nggak boleh dilepas. Ya. Jadi imam besar itu pikirannya harus kudus terus menerus. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Imam besar itu bayangan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, itulah sebabnya dari pembacaan tadi saya jelaskan. Waktu Allah melihat saudara, Allah tidak melihat dosa saudara. Tapi Allah melihat kebenaran, kekudusan Yesus. Ya, kembali kasih karunia itu luar biasa. Ya, jemaat yang kasih dalam Yesus. Tentu pertanyaannya sekarang, adakah manusia yang pikirannya kudus terus menerus? Kudus itu sama dengan suci. Ya, adakah manusia itu yang pikirannya terus suci, kudus terus? Ada enggak? Dari hidup sampai mati, pikirannya suci terus. Enggak ada. Ya. Itulah imam besar itu gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, hanya pikiran Tuhan Yesus yang kudus. Karena hakikat Tuhan Yesus itu Allah. Hakikatnya kudus. Ya. Jadi hakikat Yesus itu kudus. Jadi bawaannya Yesus itu adalah kudus. Maka di dalam ayat lain mengatakan, tidak ada satu dosa pun yang bisa menjamah Yesus. Karena Yesus itu adalah kudus. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada satu orang pun sampai ke Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Jadi tanpa Yesus tidak ada manusia yang selamat. Sekali lagi pikiran manusia
tidak bisa terus menerus kudus. Manusia tidak bisa menghampiri Allah tanpa kekudusan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mati bagi dosa, ya, dan kebenaran Yesus diberikan kepada manusia. Supaya manusia itu memiliki kebenaran dan kekudusan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, tentu pertanyaannya, apakah ada manusia yang bisa hidup kudus terus menerus? Bisa. Kalau orang itu beriman penuh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itulah yang akan memberi kekuatan. Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan. Kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, seperti ada satu alarm yang mengingatkan. Ya. Nah, memang kalau Roh Kudus tidak bekerja, ya tidak bisa. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kebenaran manusia tidak bisa sampai ke surga tanpa Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dalam Rom 2 ayat 8, Efesus 2 ayat 8 dan 9, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. berulang-ulang, ya, saya sebagai gembala saudara mengingatkan, saudara selamat bukan karena saudara baik. Ya. Saudara selamat itu karena kasih karunia Allah. Kasih karunia itu pemberian atau anugerah. Jadi keselamatan itu pemberian Allah melalui iman. Nah, itulah sebabnya berulang-ulang saya katakan iman itu merupakan satu kunci. Ya, iblis itu selalu menggoyahkan iman kita. Ya, itu pekerjaan setan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Iblis itu selalu membuat ragu-ragu. Ya. Contoh seperti kemarin, Tresia ngomong sama saya, Mama yang khotbah, Pak. Mama yang khotbah. Ya. Karena melihat keadaan posisi saya seperti ini. Saya bilang enggak. Bisa. Memang kalau melihat saat itu ya sulit. Tapi saya percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti beri kekuatan. Ya. Nah, jadi kita melihat manusia diselamatkan itu karena kasih karunia. Jangan ada orang yang merasa diri baik dan benar. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Perbuatan baik manusia adalah imannya. Itu berulang-ulang saya tekankan. Ya. Saudara berbuat baik, bukan kalau saudara itu, gereja bangun, saya sumbang gereja sebanyak-banyaknya. Ya, bukan seperti itu. Ya. Kebenaran saudara waktu saudara beriman kepada Tuhan. Jadi iman yang dimiliki membuat Roh Kudus memuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Jadi kalau ada saudara berbuat baik, itu Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara. Kalau orang beriman tidak memiliki perbuatan baik, berarti Roh Kudus belum berkarya dalam kehidupan ya orang tersebut. Orang beriman pasti memiliki perbuatan baik karena ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya seorang hamba Tuhan. Ya. Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, memberikan pertolongan, mengingatkan, ya, meluruskan. Kalau jalan kita ini bengkok, ya, Roh Kudus mengingatkan dan meluruskan. Ya. Jadi jangan ada orang yang merasa diri benar dan baik. Saya sering kali
bicara dengan Ibu Gembala. Ya, mungkin ya bisa-bisa Ibu Gembala bosan. Karena saya selalu ingatkan, jangan merasa dirimu benar dan baik. Tidak ada manusia yang baik ya selain Allah. Saya bicara kepada Ibu Gembala, itu bukan kata-kata saya loh. Itu Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Kalau manusia bisa berbuat baik, itu semata-mata karena pekerjaan roh. Ya, pekerjaan Tuhan Yesus. Coba bacakan Markus 10 ayat 18. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Seorang pemuda yang kaya mengatakan, guru yang baik, ya Tuhan Yesus langsung berkata, mengapa engkau katakan aku guru yang baik? Tidak ada manusia yang baik selain Allah. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, orang yang merasa diri benar dan baik, maaf, itu adalah kesombongan. Ya, lah kesombongan itu dibenci oleh Tuhan. Karena kesombongan itu adalah sifat karakter setan. Ya, semua orang beriman yang berbuat baik, itulah kebenaran Kristus Yesus dalam hidupnya. Ya, kalau saudara bisa berbuat baik, ya, mengucaplah syukur, ya, karena ada pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Saat ku masuk hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat takhta kemuliaan. Pujian ku naikkan, berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu sungguh besar. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan baru, ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini kami dikuatkan lagi oleh firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah memberikan kekuatan kepada Bapak Gembala sehingga dapat menyelesaikan khotbah dengan baik. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan akan menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami Tuhan mau kuduskan hidup kami saat ini untuk layak menerima tubuh dan darah-Mu, sehingga berkat-berkat-Mu tercurah dalam hidup kami. Kuduskanlah ya Tuhan. Kuduskanlah juga kedua pelayan-Mu Tuhan, yang akan memberikan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Kuduskan setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya tubuh dan darah Kristus menjadi berkat di dalam hidup kami. Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap menyambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku Tuhan, layakkan ku menghampiri-Mu, melihat takhta kemuliaan-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu melingkupi, kasih-Mu mengalir memberikan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Mari saya undang saudaraku untuk bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan, kasih-Mu hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah tubuh Yesus. Tubuh yang kudus diberikan bagi saya dan saudara semua, supaya kami pun memiliki tubuh yang kudus. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Kau layakkan kami bersekutu dengan tubuh-Mu yang kudus. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya.
Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus, darah yang kudus, yang telah menguduskan segala dosa kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Engkau layakkan kami bersekutu di dalam darah-Mu. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah puji Dia, sembah puji Dia, Sang Raja, sembah dan segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan kembali memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Dan jadwal ibadah di gereja kita bisa ditayangkan. Ya, kita naikkan satu pujian, Yesus pegang erat tanganku. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Ku hidup karena anugerah, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan, pimpin jalanku, erat di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang Erat tanganku, ini doa kami Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. luar kasih-Mu.
Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah berkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati iman rohani mereka, berkati kehidupan rumah tangga mereka, berkati keuangan dan pekerjaan mereka, berkati hidup ibadah mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan, berkati umat-Mu supaya mereka bersukacita di dalam Engkau dan nama Tuhan Yesus dimasyhurkan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus